Halo Gemini, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Gemini, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Gemini, hari ini kita mengangkat judul yaitu Hebatnya kamu, sebentar lagi semuanya kamu babat habis. Oke, Gemini, konsentrasi. Lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Gemini bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini, aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Gemini, kita mulai dengan kartu pertama. Baik. Di sini kita punya Temperance. Kartu kedua. Di sini ada King of Swords. Kartu ketiga. Di sini kita punya Black Newman. Kartu keempat. Di sini ada Five of Wands. Kartu kelima. Di sini kita punya Six of Cups. Dan kartu yang keenam, di sini ada Six of Wands. Oke, sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya Two of Swords. Oke, Gemini, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Hebatnya kamu, sebentar lagi semuanya kamu babat habis. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini kita punya Two of Swords. Nah, kartu ini menggambarkan di mana kamu telah temukan keyakinanmu. Yang dulunya kamu ragu-ragu, bingung, takut begitu ya. Akhirnya kamu temukan keseimbangan di dalam dirimu, di mana kamu mulai yakin dan percaya. Dengan pemikiran yang tenang dan terbuka, dengan hati yang lapang dan legowo, serta dengan tekad yang kuat, maka apapun akan mampu kamu lakukan. Apapun yang kamu inginkan akan mampu kamu capai dengan sangat baik. Sehingga hal inilah yang membantumu bisa keluar dari keadaan yang lalu dan bisa menjadi dirimu sendiri yang jauh lebih baik daripada dirimu di hari kemarin. Dan tentunya ini adalah kemenangan besar untuk dirimu. Kenapa? Karena selain kamu telah menaklukkan dirimu sendiri, selain kamu telah bertransformasi menjadi versi terbaikmu, dengan tidak kamu sadari, ini menjadi salah satu bukti, ini menjadi salah satu klarifikasi yang bisa dilihat langsung oleh orang-orang yang mungkin dulunya selalu sepelekan kamu. Ini adalah bukti nyata kepada mereka-mereka yang selalu merundungmu, selalu menceritakan kekurangan, keburukan, ataupun kegagalan-kegagalanmu. Tanpa kamu harus konfirmasi kepada mereka, tanpa kamu harus mengucap sepatah kata pun, cukup dengan bukti yang terjadi di dalam hidupmu. Maka mereka yang dulunya jauhin kamu, mereka yang dulunya takut ya berdekatan, berkomunikasi, berkegiatan dengan dirimu, takut disusahin, ya, takut kamu menjadi beban mereka. Nah, akhirnya mereka berbalik menjadi ingin berteman, bersahabat, berkegiatan, bahkan berkomunikasi secara intens dengan dirimu. Karena apa? Karena bukti kemajuan yang terjadi di dalam hidupmu ini menjadi salah satu tolak ukur, menjadi salah satu bukti bahwa apa yang mereka rasakan, bahwa apa yang mereka pikirkan, bahwa apa yang mereka ceritakan tentang dirimu selama ini ternyata salah dan keliru. Ternyata kamu bukanlah orang seperti yang mereka katakan dan mereka pikirkan selama ini. Dan ini menjadi sebagai penanda, ya, kamu semakin hebat, kamu semakin tangguh di mata mereka. Karena apa? Karena kamu mampu membabat habis segala ketakutanmu.
Membuang jauh-jauh setiap keraguan-raguan, rasa bingung yang selama ini menghantui hati dan pikiranmu. Karena kamu tahu nih, di saat kita berhenti untuk melangkah, di saat kita berhenti untuk memulai kembali, berjuang kembali, maka di saat itulah kita akan dikalahkan oleh keadaan. Tetapi jika kita terus berbuat, berjuang, memulai, dan melakukan bahkan hal-hal yang belum pernah kita lakukan, pada akhirnya kita akan sampai pada sebuah fase di mana di sana banyak perubahan, di mana di sana banyak kemajuan. Oke, jadi inilah yang membuat kamu temukan kembali keseimbangan di dalam dirimu. Kamu seimbangkan antara pemikiran, hati dan perasaan, serta logika-logika, ya, yang lebih bermain, yang lebih kamu pakai pada setiap hal yang ada ataupun yang sedang kamu jalani saat ini. Oke, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya Temperance. Nah, benar kan? Jadi ini menggambarkan setelah kamu temukan keseimbangan ataupun kamu mulai mampu, ya, berbuat ataupun berlaku seimbang untuk setiap hal yang ada di dalam hidupmu tanpa berlebihan, tanpa terkurang, hanya dengan kadar yang pas. Sehingga terjadi banyak kemajuan di dalam hidupmu, dan inilah yang membuat hubunganmu dengan siapapun menjadi lebih harmonis, menjadi lebih nyambung, menjadi lebih hangat daripada sebelumnya. Karena apa? Karena wajar ya, orang-orang yang ada di sekitar kita itu nggak akan menganggap kita, akan menjauhi kita kalau kita di dalam keterpurukan, kalau kita memiliki finansial yang jelek. Tetapi sebaliknya, jika finansial kita oke, jika kita mampu hidup dengan layak, hidup dengan sejahtera, maka mereka akan berbondong-bondong untuk mendatangi kita, untuk berteman, untuk bersahabat, untuk berkomunikasi, bahkan untuk berkegiatan. Dan ini sangat manusiawi sekali. Ini adalah sebuah kewajaran di zaman ini. Jadi jangan pernah miskin. Nggak akan ada yang mau memberi kita uang. Jangan susah, jangan sulit. Nggak akan ada yang mengulurkan tangan untuk membantu kita keluar dari keadaan sulit tersebut, selain diri kita sendiri. Nah, inilah yang membuat kamu mampu, ya, menempatkan diri, ya, secara seimbang pada setiap hal yang ada di dalam hidupmu. Jadi kamu nggak ingin sesuatu yang berlebihan, nggak ingin sesuatu yang dipaksakan. Kamu berusaha untuk melakukannya secara tepat dan pas. Oke, kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya King of Swords. Nah, ini juga salah satu kehebatanmu, di mana kamu mulai benar-benar mampu duduk di singgasanamu. Duduk di tahta kehidupanmu, dengan segalanya kamu atur dengan sangat baik. Tanpa intervensi, tanpa pengaruh dari siapapun dan hal apapun. Karena apa? Karena kamu sudah semakin matang. Sudah semakin sangat bijaksana dalam menghadapi setiap hal, setiap permasalahan yang ada di dalam kehidupanmu. Dan inilah yang membuat salah satu kenapa mereka yang dulunya remehkan kamu, mereka dulunya yang jauhin kamu, pada akhirnya menaruh respek yang tinggi, pada akhirnya ingin berdekatan dengan dirimu. Karena mereka bisa melihat sendiri bagaimana kamu bangkit, bagaimana kamu menata ulang kembali kehidupanmu dengan sangat baik. Walaupun dulunya kamu begitu sulit mendapatkan kepercayaan, sulit untuk temukan peluang dan kesempatan, tetapi kamu tidak menyerah. Tetapi kamu terus berusaha, terus berjuang, terus membangun segala sesuatunya dari awal dengan sangat baik. Sehingga hal inilah yang membuat kamu semakin matang dan semakin tangguh di dalam menjalani hari-harimu. Jadi di saat kamu babat habis, ya,
tumpas habis ketakutan, kegelisahan, keraguan-raguanmu, kekecewaanmu. Di saat itulah kamu akan menjadi pemenang yang sesungguhnya di dalam kehidupanmu. Oke, kita lanjut. Ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Black Newman. Nah, jelas ini adalah energi negatif ya. Energi negatif yang memang masih ada di sekitar kamu. Dan mungkin masih ada di sekitar kita semua. Karena apa? Karena nggak mungkin setiap orang ya yang senang dengan apa yang kita senangi. Yang bahagia melihat keberhasilan kita. Karena mereka ada beberapa yang justru menari-nari, berbahagia melihat kesulitan kita. Dan di saat kita sukses, di saat kita berhasil, mereka merasa gundah. Mereka merasa terganggu. Nah, inilah energi negatif. Oke, nah tetapi hebatnya kamu mampu menyeimbangkan dirimu. Kamu mampu mentolerir, ya, mampu menganggap ini sebagai sebuah kewajaran. Karena nggak mungkin semua orang setuju dengan apa yang kita pikirkan, dengan apa yang kita lakukan. Nah, jadi dengan keseimbangan yang kamu miliki, maka energi yang ada ini, energi negatif yang ada di dalam hidupmu ini, justru tidak akan mengganggu langkahmu untuk terus maju, untuk terus bangkit, untuk terus melakukan hal-hal yang terbaik. Dan bisa saja, ya, energi negatif ini lambat laun akan benar-benar bisa terkikis dari dalam kehidupanmu, karena mereka mungkin mulai merasa ya dengan kamu tidak terganggu, dengan kamu mampu mentolerir dan memaklumi sikap mereka, dan mereka tentunya akan mundur dengan teratur sendirinya. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Five of Wands. Nah, benar kan? Jadi pada akhirnya nanti ya yang namanya konflik, perdebatan, pertentangan, bahkan ada orang yang cemburu, ada orang yang nggak senang melihat ya kesuksesanmu, melihat keberhasilanmu, pada akhirnya semua akan meredah. Ya, meredahnya dengan cara apa? Mungkin dengan cara sikapmu. Dengan cara kamu memandang segala sesuatunya dengan positif. Jadi di saat kamu diperlakukan buruk, kamu ya oke. Ya. Di saat kamu diceritain keburukanmu, kamu nggak masalah. Tetapi dengan begitu, kamu terus melakukan hal yang terbaik. Kamu terus menjadi orang yang berguna, orang yang bermanfaat bagi orang banyak. Nah, sehingga mereka-mereka yang toksik ini, mereka-mereka yang negatif ini, tentunya akan berpikir, oh ternyata si dia nggak bisa aku taklukkan nih. Ternyata dia malah lebih nggak terganggu dengan apa yang aku lakukan. Ya udah, aku mundur deh. Ya udah, apa gunanya aku seperti ini? Aku terima aja. Nah, jadi begitu. Konflik yang ada di dalam hidupmu mungkin akan segera kamu babat habis. Kamu selesaikan, kamu tuntaskan. Sedikit demi sedikit di dalam kehidupanmu. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Six of Cups. Nah, ini jelas ya adalah gambaran dari masa lalu. Di mana dengan masa lalu inilah kamu bisa menjadi seseorang yang begitu hebat, yang begitu luar biasa, yang begitu tangguh. Karena apa? Karena kamu mau belajar dari setiap apa yang kamu telah lewati. Pelajaran berharga ini tentu tidak akan kita dapatkan di bangku sekolah, di bangku perkuliahan. Dengan kenyataan yang selama ini kita lakukan, di saat ada salah ya kita benarkan. Ya, di saat kurang tepat ya kita bikin. Ya, kita letakkan segala sesuatunya di tempat yang tepat. Di saat kita gagal, kita ulang lagi, kita coba lagi bagaimana ini bisa berhasil. Nah, makanya dengan ya masa lalu yang memang begitu sulit, begitu tidak menyenangkan yang selama ini mungkin terjadi di dalam hidupmu, tetapi di sana kamu ambil pelajaran-pelajaran yang bermakna, pelajaran yang baik di sana, sehingga kamu benar-benar mampu melenggang menuju masa depan yang jauh lebih baik, yang jauh lebih indah daripada apa yang telah kamu lewati. Dan tentunya dengan menjadi pribadi
Yang bisa mengalahkan dirimu sendiri. Yang dulu begitu ya. Kamu buang jauh-jauh. Kamu babat habis ketakutanmu, keraguan-raguanmu, kesedihan dan kekecewaanmu. Pada akhirnya kamu mampu menjadi pribadi yang jauh lebih baik, jauh lebih berkualitas daripada dirimu sebelumnya. Oke, kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Six of Wands. Nah, ini menggambarkan kemenangan. Kemenangan, kesuksesan, keberhasilan ya. Di mana kamu telah mampu menjauhkan kehidupanmu dari hal-hal sulit, dari hal-hal negatif. Tetapi pada akhirnya kemenangan inilah yang akan juga menjadi kemenangan untuk semua orang. Kenapa? Karena di saat kamu mulai berhasil, kehidupanmu mulai mapan, tentu akan banyak orang yang bisa kamu bahagiakan. Akan banyak orang yang bisa kamu share, kamu bagikan hal-hal berguna dan hal-hal yang bermanfaat yang kamu miliki. Karena apa? Karena di sini juga menggambarkan ada jiwa ataupun sikap empati yang baik di dalam dirimu. Ya. Jadi kemenangan dan kesuksesan ini adalah benar-benar buah ya dari keberanianmu, dari ketidakragu-raguanmu di dalam mengambil pelajaran-pelajaran berharga dari setiap apa yang kamu lewati. Oke ya, saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Gemini sahabatku. Dan semoga temanku Gemini ya, benar-benar akan kembali menjadi pribadi yang hebat, tangguh, serta berkualitas daripada dirimu yang kemarin. Ya, jadi suksesnya kamu bukan diukur dari bagaimana berhasilnya kamu terhadap semua orang. Tetapi suksesnya kamu, berhasilnya kamu diukur dari dirimu yang sebelumnya. Sehingga dengan begitu, kamu akan mampu temukan keseimbangan di dalam setiap langkahmu. Dan tentunya ini akan membawa berkah tersendiri untuk hidupmu dan orang-orang yang ada di sekitarmu. Semoga ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.